Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan anak keturunan kita digolongkan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil eh, Salim bin Sumer Al-Hadrami ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji bab berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu fasal fi nawaqidil wudu'i, di dalam membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji tentang syarat dan rukunnya wudhu, syarat sahnya wudhu, dan juga rukunnya wudhu. Beda antara syarat dan rukun ya, sudah disampaikan sebelumnya. Nah, setelah berwudhu, maka kita juga akan melanjutkan kajian tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nawaqidul wudhu'i, hal-hal yang menjadikan batalnya wudhu itu arba'atu asya'a, ada empat perkara. Jadi perkara yang membatalkan wudhu ada empat gitu kalau dibahasakan terjemahnya. Al-awwalu, yang pertama, al-awwalu yang pertama adalah al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Ada yang keluar dari salah satu dua jalan. Mingkubulin, baik dari jalan depan, auduburin out, atau jalan belakang. Kubul itu jalan depan, ya. Kalau laki-laki, ya berarti untuk buang apa, air seni, ya, buang air kecil. Kemudian kalau belakang untuk buang air besar. Nah, apabila ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, ya, maka batal wudhunya. Sudah wudhu kok keluar
sesuatu, misalkan nah, itu berarti batal wudunya. Rihun, ya, baik itu berupa angin, au ghairuhu atau selainnya angin. Bisa angin, angin ya, kentut berarti ya, atau atau selainnya, ya. Kalau tadi itu ya air seni, ya, atau kemudian di belakang ya buang air besar, ya. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Keluar pes, sudah itu ya, batal wudunya, ya. Yang tidak disengaja, yang ditahan-tahan, ya, karena sudah mau masuk, apa, sudah terlambat jamaah gitu ya, ditahan-tahan sampai di soft malah nggak bisa ditahan lagi, ya batal, harus balik lagi ke sana, ke tempat wudhu, ya. Maunya kan ngejar supaya tidak terlambat sholatnya, tapi tidak tertahankan lagi, ya. Kadang-kadang ya itu yang sholat subuh itu yang kadang-kadang itu udah siap gitu ya, tahu-tahu waduh nggak bisa ditahan lagi. Ya akhirnya tinggalan, ya. Ilal mania, kecuali mani. Ya, kecuali mani ya, bagi laki-laki atau perempuan ya, mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi justru menjadikan hadas besar. Nah, ya. Jadi keluar mani wudhunya nggak batal, wudhunya nggak batal, tapi hadas besar jadinya, malah tambah tambah nggak boleh tambah berat lagi, ya, hadas besar itu. Nanti apa saja yang tidak diperbolehkan oleh orang yang hadas, ya, hadas besar itu. Ya, wudhunya nggak batal tapi hadas besar malah ya. Jadinya ya sudah sekalian aja mandi begitu ya. Itu mani. Itu yang pertama. Yang kedua asani, yang kedua zawalul akli, hilangnya akal, hilangnya akal. Tiba-tiba ngeblank, ya, hilang. Ya kalau ngeblank belum tentu hilang akal ya. Ngeblank itu kalau kayak mahasiswa ditanya dosen tiba-tiba hilang semua jawaban itu ngeblank ya. Sering itu saya. Binaumen, sebab tidur, ya, karena tidur jadi hilang akalnya, ya, tidak bisa, ya, tidak bisa diajak bicara atau hal-hal yang normal lainnya, au ghairihi atau selain tidur, ya, jadi hilang akal sebab tidur atau selain tidur. Selain tidur contohnya adalah karena gila misalkan, baik sesaat ya, kalau sesaat gila gitu ya batal wudunya, atau karena mabuk, mabuk sehingga geliang dan hilang, ya, nggak bisa lagi, ya, mana ini yang mana ini yang tegak, mana yang tidur, nggak bisa lagi, ya, sehingga mabuk itu membatalkan wudhu. Jadi tidur atau selain tidur itu banyak malah justru ya. Yang sering kita itu kan wudhu terus tidur, maka ya bisa membatalkan wudhu. Nah, bagaimana tidur yang tidak membatalkan wudhu? Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang kokoh duduknya. Duduknya yang kokoh, mantap kalau bahasa ini ya. Mantap yang kokoh. Ma- Maka tahu yang tempat duduknya itu kokoh minal ard, dari bumi. Jadi tempat duduknya kokoh, ya. Maka kalau tempat duduknya itu, misalkan kita ya di atas karpet ini, di atas upin ini kok termasuk yang mantap gitu. Jika kalau orang itu tidur tapi masih posisinya adalah duduk mantap, duduk kokoh begini, bukan gloyor gitu ya. Kalau duduknya sambil gloyor ya batal juga ya. Iya, tapi tetap berdiri, tetap duduk ini. Nah, contohnya banyak ini kalau pas Jumat. Itu banyak tuh, Jumat itu banyak. Ya kadang-kadang nggak tertahan lagi gitu ya. Udah, ya, dan direncanakan tidak ngantuk, kadang-kadang ngantuk juga gitu ya. Malah yang kalau pas lainnya nggak ngantuk, pas itu malah jadi ngantuk gitu ya. Ya itu kadang-kadang ya, kita yang di ini kan khotib itu nggak paham tapi dengar selenting-selenting gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau duduknya masih kokoh, masih tetap mantap duduknya, tidak ngeloyor atau condong, udah kalau condong itu batal.
Dan yang di tempat duduk kita tadi itu adalah tidak bolong-bolong. Beda ketika kita duduk yang di atas itu tempat duduk yang bolong-bolong itu. Yang kayak terbuat dari apa? Dari rotan ya, atau dari bambu. Nah, kalau kita duduk di atas bambu yang kursi bambu itu bisa membatalkan wudhu kalau kita lihat tidur itu. Tapi kalau di atas karpet begini di tanah atau di ubin begini itu selama kita tetap mantap ya, ya itu ya eh, apa pantatnya itu maka itu tidak membatalkan wudhu ya. Ya tidak ada kaidah kemudian jadi karena hilang tidur tadi karena hilang apa hilang akal tadi karena tidur. Tapi kalau tidurnya duduknya mantap tadi itu tidak harus kemudian dia wudhu lagi. Maka kita dapati ya orang Jumatan ya sejak awal sudah nggak tahu lagi yang disampaikan khotib, tahu-tahu dibangunkan ya. Udah kita mau dibangunkan sama temennya ya bangun saja dia sholat gitu ya. Mungkin karena kecapean ya. Habis bekerja setengah hari capek Jumatan ya kemudian dia nggak sadar tidur. Kalau tidurnya sampai gedebok jatuh itu ya batal itu ya. Ya, langsung batal, langsung ambil air wudhu lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga salisu, yang ketiga iltiqa'u basyaratai rojulin. Bertemunya dua kulit ya dari seorang laki-laki wamroatin dan perempuan. Bertemunya dua kulit laki-laki perempuan kabiro ini yang dua-duanya besar, sudah dewasa atau sudah balik. Ajnabiyya ini yang keduanya adalah orang lain. Ya laki-laki perempuan yang orang lain, bukan mahramnya. Ya, kalau bukan mahramnya ini. Min ghairi hailin tanpa ada yang menghalangi. Jadi tanpa ada apapun yang menghalangi baik kain maupun plastik ya. Kalau langsung nempel pel begini batal wudhunya. Ya, kalau itu adalah bukan mahramnya dan sudah balik. Nah, sudah bukan balik, malah justru sebelum balik bisa juga. Kalau itu ya statusnya sudah dilihat itu pantas ya dalam tanda kutip pantas. Tapi kalau anak kecil ya umur 2 tahun tuh nempel nggak apa-apa. Ya anak kecil itu kadang-kadang jalan-jalan itu ya nggak apa-apa itu masih anak kecil. Tapi kalau udah 9 tahun itu udah pantas dilihat itu ya. Itu kalau bukan mahramnya batal kalau tanpa ada yang menghalangi. Ya, ya termasuk suami istri itu bukan mahram itu. Karena buktinya dia bisa dinikahi. Kalau mahram itu haram dinikahi. Laki-laki perempuan yang haram dinikahi itu mahram. Nah, kalau suami istri itu kan malah nikah gitu ya. Jadi itu memang bukan mahram itu. Jadi kadang-kadang kita itu salah kaprah. Istri kan mahram kita gitu ya. Istri itu bukan mahram kita. Ya, buktinya dia bisa kita nikahi gitu ya. Orang lain itu yang bukan mahram itu bisa dinikahi itu. Yang mahram siapa? Yang haram dinikahi? Ibu kita. Itu haram dinikahi, kita menikahi ibu nggak bisa, nggak boleh, haram. Maka kita tempel tangan ibu kita salim, cium tangannya ibu, kita sudah wudhu, nggak batal wudhunya ibu, ya ibu kita. Anak perempuan kita itu juga mahram, karena nggak boleh kita menikahi anak perempuan kita. Ponakan perempuan kita laki-laki ya, ponakan perempuan kita nggak juga boleh dinikahi. Bibi kita, adiknya bapak ibu kita, nggak bisa dinikahi, nggak apa-apa ya bersentuhan tidak batal wudhunya. Itu contoh-contoh nenek kita seterusnya ya, cucu ke bawah itu juga mahram. Gitu. Tapi kalau yang bukan mahram maka dia batal, membatalkan wudhu. Sekali lagi mahram adalah ya yang haram dinikahi. Maka istri kita kan bukan haram dinikahi ya, istri kita yang kita nikahi kok haram dinikahi bagaimana? Jadi istri kita termasuk bukan muhrim. Ya, jadi batal wudhunya kalau kita berpegangan dengan
istri kita. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Kehati-hatiannya beliau. Yang ketiga. Yang keempat, Arabi'u. Yang keempat, masukubulil adami. Itu adalah menyentuh kemaluan anak Adam, kemaluan yang bagian depan, au halqati duburihi atau ya duburnya ya, lubang duburnya. Ya, lubang dubur belakang ini kalau secara fikih memang begini ya, memang harus dibaca begitu disampaikan. Ya, depan, bagian belakang, sampai lipatan-lipatannya itu juga dibahas gitu ya. Apalagi kalau kitabnya besar itu detail lagi itu ya. Membahas head itu sampai sampai detail, macam-macam head, darah yang warnanya seperti apa, kemudian lamanya itu beda-beda itu nanti kita akan mendapatkan keterangan gitu ya. Bibatni rohati yaitu memegang dengan bagian dalamnya ya dalam telapak tangan kita itu bagian yang eh, dalam ya. Jadi yang warnanya putih ini ya. Ya, kalau kita ada kulit hitam putih itu kelihatan perubahan warnanya. Nah, saat berubah warna itu sudah termasuk bagian dalam. Maka memegang dengan telapak tangan kita itu batal wudhunya. Kalau bukan telapak tangan ya, pakai yang di atas yang ini, punggungnya nggak batal wudhunya. Au butunil asabi'i atau memegang dengan bagian dalam jari-jari, di sela-sela jari ini juga ya. Ini juga ini bagian dalam yang warna putih atau yang di sela-sela tapi yang warnanya agak agak putih ya. Kalau kulitnya orang putih nggak ada bedanya ya antara punggung sama dalam itu ya. Tapi kalau orang biasa kelihatan ininya perubahan warnanya. Nah, ya, kalau orang yang nggak kelihatan perubahan warnanya disamakan dengan orang yang umumnya. Yang kita ini orang Indonesia sepertinya pada umumnya ya itu berbeda warnanya ya. Nah, orang Indonesia kan kulitnya apa? Sawo matang, sawo matang, sawo bukan sawo bosok ya, sawo matang ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi empat hal ini yang menjadikan wudhu kita itu batal. Pertama, keluar dari depan atau belakang, apapun itu, baik angin maupun benda padat atau benda cair, ya batal wudhu. Kemudian yang kedua, hilangnya akal kita sebab tidur atau yang lainnya, sebab hilang akal, ya apa ya, gila atau kerasukan, kemasukan kerasukan gitu ya, atau sebab mabuk. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang besar ya yang sudah pantas untuk dilihat tanpa ada penghalang. Tapi kalau dengan penghalang dengan sarung tangan tidak batal wudhunya ya. Kemudian yang keempat adalah memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan kita atau di bagian dalam jari-jari kita. Itulah hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau batal wudhunya mesti wudhu lagi kalau mau sholat atau hal-hal yang mengharuskan kita untuk berwudhu. Faslon ay hadza faslon ini suatu fasal fima yahrumu di dalam menerangkan tentang hal yahrumu yang haram alal muhdisi pada orang yang berhadas. Ini orang yang berhadas haram melakukan hal-hal berikut ini. Yang dilanjutkan man siapa saja intakodo yang batal wudunya orang tadi siapa saja yang wudunya batal artinya hadasnya hadas kecil wudu itu kalau yang batal jadi hadas kecil kita tidur itu sudah berhadas itu hadas kecil haruma maka dia haram orang berhadas kecil alaihi atas orang tadi arba'atu asya'a haram pada empat perkara ini. Yang pertama as-sholatu sholat. Ya, sholat itu ibadah. Tapi dilakukan dalam kondisi hadas kecil justru bukan mendapatkan
pahala. Ya, tapi ya, berdosa dia, ya, berdosa jelas ya. Dia sholat tapi dalam kondisi kotor, dia hadas. Ya, sholat harus bersih, baik tempat ya maupun raga kita, jiwa raga kita, ya. Nah, bersih kalau secara fisik itu bersih dari najis, secara maknawi bersih dari hadas. Orang tidur itu secara fisik tidak ada najisnya. Tidur atau tadi selir gitu, tidur batal wudhunya nempel sama suami istri, nggak ada najisnya. Ya, tetapi secara maknawi dia kotor. Maka untuk sholat dia harus wudhu, diangkat hadasnya itu, hadas kecilnya tadi. Sholat diharamkan. Kalau haram berarti tidak boleh dilakukan. Yang pertama. Yang kedua, tawafu dan tawaf. Tawaf di Ka'bah. Nah, kalau tawaf itu, kalau sholat tadi sudah dapat 2 rakaat, bus ya keluar kentut, batal. Kemudian dia wudhu, sholat lagi harus mengulang dari depan, dari awal. Jadi bukan terus, tadi kan dapat 2 rakaat, sayang ini, lanjutin rakaat yang ketiga. Nggak bisa begitu, harus ngulang dari awal. Ada yang sholat, sudah 4 rakaat sholat isya, bacaannya panjang-panjang, kemudian sholat isya sampai ke tahiyat, sudah tahiyat dia baca, ya, asyhadu alla ilaha illallah, nggak tahan lagi itu. Salam imamnya nggak salam-salam. Terus, keluar. Bagaimana? Batal. Itu lagi dan sholat sendiri lagi. 4 rakaat tadi nggak dihitung. Itu kalau sholat. Wat tawaf, kalau tawaf itu istimewa kalau tawaf. Tawaf itu dapat 7 putaran, dapat 2 putaran batal wudhunya, ya. Nah, sebab misalnya halal yang membatalkan wudhu tadi, ya kecuali bersentuhan sama suami istri itu di situasi yang darurat seperti itu bisa beralih ke mazhab yang lain tidak batal, tapi kalau kentut semua batal itu ya, semua mazhab batal. Maka kalau misalnya kentut wudhu wudhu, maka dia lanjutkan tawaf yang ketiganya, tidak perlu mengulang lagi dari eh, awal, tapi hitungannya dari 3. Misalnya dapat 2,5, 2,5 ini, 2 putaran, terus setengah lagi udah mau putaran ketiga, batal wudhunya. Ya, bukan mengulangi dari setengahnya, tapi mengulangi dari awal ketiga tadi. Jadi dapat 2, setengahnya hilang. Ya, tawaf itu. Jadi kalau tawaf bisa melanjutkan tawaf yang keberapanya. Tapi kalau sholat rakaatnya tidak bisa dilanjutkan, harus diulang dari awal. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf, mushaf Al-Quran. Nah, mushaf Al-Quran yang dimaksud mushaf di sini adalah, ya, kitab Al-Quran yang tidak ada hal-hal yang eh, tulisan-tulisan tambahan, misalkan terjemah atau kitab tafsir misalkan. Atau ada tapi sifatnya minimal ya. Jadi secara proporsi itu masih banyakkan ayat-ayat Al-Qur'annya itu mushaf. Ya, kalau mushaf apapun kan tetap ada keterangan atau tanda tangan segala macam di depan keterangan itu, tapi itu kan minimum. Ya, yang banyakkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Maka itu mushaf. Tapi kalau di situ terjemah itu sudah proporsinya sudah bisa saja lebih banyak tulisan bukan ayat ya. Jadi itu ulama mengkategorikan itu bukan mushaf. Memegang itu tidak harus wudhu. Tapi kalau mushaf yang dominan ayat-ayat Al-Quran, maka harus berwudu. Kecuali darurat, Bapak Ibu. Darurat itu kita tahu ada Quran jatuh mushaf ini, mushaf jatuh teplok gitu. Kemudian kita khawatir mushaf itu nanti akan diinjak-injak orang atau anak-anak lagi rame di situ. Kita mau wudhu sana gitu ya. Sementara di sini, maka kita harus mengambilnya untuk menghormati mushaf tadi. Kalau kita wudhu dulu bisa diinjek-injek nanti ya. Kita ambil karena itu darurat. Tapi ya tidak kemudian dibaca. Kita ambil, kita tempatkan di tempat yang lebih baik. Tuh.
Wa hamluhu dan membawa mushaf. Membawa mushaf juga harus wudu. Membawa, dibawa. Itu juga harus dengan wudu. Kalau pedagang Quran bukan termasuk ini, tidak termasuk pedagang Al-Quran. Jadi mushaf yang diperdagangkan itu tidak termasuk hal ini. Itu disamakan dengan barang-barang dagangan yang lain ya. Jadi kalau mushaf yang memang bukan termasuk barang dagangan ini ya, ini keterangan tambahan itu bukan termasuk yang seperti orang menjual mushaf ya, itu. Atau yang menjual mushaf kan di koper banyak itu ya, termasuk campur dengan minyak atau buku-buku yang lain gitu ya, ditumpuk di bawah gitu ya. Di bawah kan kadang di bawah jalan gitu, dia kadang di tengah jalan batal wudhunya. Tetap di bawah nggak apa-apa ya, bawa. Kalau ditinggal nanti rugi dia jalannya. Ya, di bawah kadang dia jalannya jauh gitu ya. Jadi yang seperti itu tidak apa-apa, wudhunya batal. Ya. Tetapi ya kalau kita memang dalam rangka adalah membawa mushaf atau memindahkan mushaf atau untuk kita mau membaca sehingga kita ambil mushaf kita, maka harus kita lakukan dengan kondisi berwudhu. Wayahrumu dan haram alal junubi pada orang yang junub. Ini hadas besar. Sittatu asya'a yaitu 6 perkara. Yang pertama as-sholatu sholat. Jelas gak boleh hadas besar kok sholat. Wat tawafu dan tawaf. Mutlak gak boleh tawaf. Wa masul mushafi dan memegang mushaf. Hal-hal yang tidak boleh hadas kecil pasti tidak boleh dalam hadas besar. Wahamluhu dan membawa mushaf. 4 ini tadi ada di hadas kecil. Tambahannya walu besu fil masjidi berdiam di masjid. Ya, kita nggak boleh hadas besar terus iktikaf itu nggak boleh ya. Atau duduk di masjid agak lama nggak boleh. Wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Itu tidak boleh hadas kecil. Baik membuka mushaf maupun tidak membuka mushaf. Tapi kalau hadas kecil boleh membaca Quran tanpa pegang mushaf, boleh. Baca dengan hafalan ya. Yang nggak boleh adalah membuka mushaf, memegang mushaf. Kalau hadas besar, membaca Al-Quran pun tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan kitab Safinatun Najah. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an la an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Walafu Nilai. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum.